Halo, selamat sore sahabat tani. Selamat jumpa kembali di channel Bertani Sukses bersama saya dengan Juner Sianturi. Nah, pada video kali teman-teman kita akan review pupuk yang biasa kita gunakan ataupun yang paling bagus ya menurut pengalaman saya sendiri. Sudah beberapa kali saya coba pada tanaman, baik pada tanaman cabai, tomat dan kentang. Nah, namun di sini teman-teman, karena kita sedang lagi penanaman kentang di sini dalam agak jumlah banyak, jadi perlu kita jenis ataupun perlu kita buat pupuk yang mengandung kalium agar pembesaran buah ataupun pembesaran umbi pada tanaman kentang ini lebih maksimal. Nah, sebelumnya teman-teman, di sini adalah ada tanaman kentang yang hampir 2 bulan setelah pindah tanam. Nah, ini berbeda teman-teman dari yang sebelumnya kita review ataupun lokasinya. Nah, kalau sebelumnya teman-teman lokasi review kita di ujung sana lewat kopi. Nah, ini beda lagi teman-teman, cuman jumlahnya di sini hampir sama dengan yang di sebelah sana. Nah, untuk umurnya hampir-hampir sama juga teman-teman, paling selisih 2-3 hari proses penanamannya. Jadi ini pun sekitar kurang lebih teman-teman kurang 55 hari setelah pindah tanam. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini kita akan review pupuk ya, bisa dikatakan pupuk untuk pembesaran umbi ataupun pembesaran buah. Nah, kalau mungkin teman-teman sudah banyak yang mengenal ini ya, pupuk jago tani ini hantu ataupun hormon tanaman unggul teknologi Jimmy hantu 150. Nah, kalau saya sendiri teman-teman sudah beberapa kali saya coba ini. Nah, memang hasilnya jauh lebih besar ya dari pupuk-pupuk yang lain yang lebih murah. Nah, memang ini lebih mahal ya karena memang pupuk ini adalah pupuk herbal juga ya, sangat lengkap di sini teman-teman. Nah, untuk penyemprotannya ini kalau anjuran saya teman-teman tidak bisa dicampur dengan pupuk yang lain ataupun fungisida ataupun pestisida yang lain. Nah, di review kita sebelumnya ada ganda silbe, itu tidak masalah kita campur dengan pestisida selain dari yang mengandung alkali. Nah, kalau ini teman-teman baru ini hanya penyemprotan tunggal, tidak boleh dicampur dengan yang lain agar hasilnya lebih maksimal ya ataupun sasarannya lebih maksimal. Bahkan tangki spray pun harus kita bersihkan setelah penyemprotan fungisida ataupun insektisida pada tanaman sebelumnya. Jadi harus bersih terlebih dahulu baru kita bisa menggunakan hantu ini untuk penyemprotan pada tanaman kentang agar lebih maksimal. Nah, untuk pupuk Jimmy hantu ini teman-teman, ini adalah pupuk pembesar umbi ataupun pembesar buah. Jadi kita gunakan setelah setelah masa generatif ataupun pembesaran buah. Nah, karena di sini sudah melewati 50% ataupun setengah jalan, jadi sudah bisa kita gunakan ini. Nah, kalau saya sendiri teman-teman ini baru akan saya gunakan sore ini setelah review ini teman-teman. Jadi sebelumnya saya review terlebih dahulu baru akan saya gunakan ataupun aplikasikan. Nah, ini hanya mungkin untuk penyemprotan 2 kali ya, isi 1 liter. Nah, harganya ini kurang lebih 100.000. Kalau kita bisa beli di distributor bisa di bawah 100.000. Nah, kalau di eceran dia sekitar 100.000 teman-teman. Nah, kalau untuk penggunaan ataupun bahan-bahannya ini di sini sudah lengkap sebenarnya dijelaskan teman-teman. Ada kadar jago tani hantunya ini, ada organiknya juga ya sekitar 14,7%, nitrogen, fosfat dan kalium ada 4,65%, dan inorganiknya sekitar 1,14% dan pH-nya 5,8. Baik, untuk fungsinya nih teman-teman sangat baik, sangat banyak juga teman-teman. Jadi fungsinya bisa untuk segala jenis tanaman kita gunakan, baik untuk memperbaiki akar, batang, daun dan buah. Itu tergantung tanamannya. Mungkin kalau tanamannya masih dalam pertumbuhan ada juga pupuk hantu di masa pertumbuhan. Nah, kalau sudah pembesaran buah seperti ini teman ataupun pembesaran umbi bisa kita ganti dengan Jimmy hantu yang untuk pembesaran buah. Nah, selain dari organik ya, NPK dan inorganiknya ini masih ada 17 asam amino dan kandungan mikro lainnya. Jadi sangat lengkap. Selain dari NPK ada unsur mikro juga dan 17 unsur asam amino. Jadi kalau untuk pupuk ini teman-teman ataupun asam amino ini tidak semua pupuk
ataupun tidak semua foliar yang bisa membuat ini. Jadi asam amino ini yang bikin mahal teman-teman. Kalau hanya pupuk foliar misalnya ataupun pupuk daun yang biasa sangat banyak, harga 15.000 pun bisa kita beli teman-teman, tapi sudah ada juga NPK-nya. Jadi kalau ini harganya memang sangat mahal. Paling kalau saya sendiri teman-teman, ini baru paling mahal pupuk yang pernah saya beli untuk ukuran satu botol 1000 ml ataupun 1 liter. Jadi untuk dosisnya teman-teman, untuk segala jenis tanaman sebenarnya sama ya. Mau tanaman apapun yang kita tanam dan akan kita gunakan dengan pupuk hantu ini, dosisnya sama, yaitu sekitar, kalau di sini untuk 4 ml, 4 sampai 5 ml per liter ya. Jadi kalau saya sendiri memang dari berdasarkan pengalaman sebelumnya 60 ml per tangki saya buat udah ukuran pas. Untuk penyemprotan kita kali ini mungkin sekitar 10 tangki sampai 14 tangki. Jadi untuk satu tangki sekitar 60 ml teman-teman. Nah penyemprotannya kuncinya teman-teman, kita usahakan di sore hari, tepat ya seperti sekarang ini hampir jam 4:30. Setelah review nanti akan kita semprot ini. Kemudian juga yang mempengaruhi paling besar teman-teman, karena sudah datang hujan semalam, biarpun tidak hujan deras tapi paling tidak sudah membuat daunnya ini agak sedikit lembab ya, tidak seperti beberapa ataupun beberapa minggu sebelumnya daunnya kering. Jadi kita semprot pun ini kurang maksimal ya, tapi karena semalam sudah datang hujan, jadi kita usahakan penyemprotan ini agar lebih maksimal. Kebetulan juga biar kadar airnya di sini sudah mulai agak lembab, jadi penyemprotannya nanti akan lebih bagus teman-teman jika menggunakan ini dan penyemprotan tunggal. Oke teman-teman, demikianlah review kita mengenai beberapa jenis pupuk untuk tanaman kentang. Di sebelumnya sudah kita review pupuk Gandasil, baik Gandasil D sudah saya pakai teman-teman, Gandasil B sekarang di masa pembuahan ataupun pembesaran umbi sudah saya pakai juga. Nah diselang-selingi dengan pemberian pupuk hantu ini. Jadi kalau misalnya minggu ini kita semprot pestisida menggunakan dicampur bersamaan dengan Gandasil, di minggu berikutnya otomatis kita tidak menggunakan pupuk daun. Nah bisa kita gunakan ini teman-teman, tapi tidak bersamaan. Mungkin selangnya beberapa hari, karena ini hanya penyemprotan tunggal agar lebih maksimal. Jadi nanti sampai umur 3 bulan mungkin umbinya akan kita lihat seperti apa besarannya. Yang penting kita maksimalkan terlebih dahulu pemberian pupuk kalium di masa pembesaran buah, karena di sini teman-teman kalau saya lihat memang tergolong bagus ya, karena tinggi juga. Ini adalah kentang granola LAG3 sekarang, jadi sudah masuk pembesaran buah ataupun pembesaran umbi. Nanti akan lihat beberapa minggu ke depan apakah pemberian pupuk yang kita buat selama ini berhasil, karena pupuk untuk tanaman ini teman-teman hanya menggunakan pupuk subsidi ya, di tengah harga pupuk sekarang ini sangat mahal. Jadi kita tidak menggunakan pupuk yang mahal seperti Mutiara ataupun pupuk-pupuk Iara ataupun yang lainnya. Kita cukup menggunakan pupuk subsidi. Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Baik teman-teman, demikianlah review kita mengenai penggunaan pupuk pada tanaman kentang. Nah, semoga berhasil. Nah, untuk review berikutnya kita lihat di channel Bertani Sukses. Nah, kali ini untuk setelah ini teman-teman, kita akan melakukan penyemprotan ini langsung ke tanaman kentang, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 4:30 sore, agar terkejar sekitar 10-12 tangki ataupun bahkan sampai 1 drum dalam waktu 2 jam. Oke teman-teman, salam sukses untuk kita semua. Selamat sore.